Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rani Anggreni dan partner saya Helta Desembriani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis teknikal dan analisis fundamental di industri perbankan, yang dimana industri perbankan ini terdiri dari 47 perusahaan, tetapi kami mengambil data 45 perusahaan yang sudah listing. Periode Desember 2020 sampai Desember 2022. Lalu saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis teknikal. Nah, di sini ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode evaluasi keuangan yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham, mata uang, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan studi grafik harga dan volume perdagangan historis. Metode ini bergabung pada asumsi bahwa sejarah pergerakan harga dan volume perdagangan dapat memberikan indikasi tentang arah masa depan dari suatu aset. Nah, di sini pun kami menggunakan untuk perhitungan analisis teknikal ini, kami menggunakan dari teorinya Markowitz. Nah, ini adalah menghitung IRB-nya yang dimana 13 langkah sebelumnya kami sudah hitungkan. Di sini diketahui persen SBI-nya adalah 6%. Yang dibagi 12, karena ini adalah data tahunan, kami mengambilnya data bulanan, oleh karena itu dibagi 12. Yang dimana RBR-nya itu diketahui 0,05. Bisa dilihat di sini ada 45 perusahaan. Lalu, nah, di sini IRB yang tadi, yang sebelumnya kami urutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lanjut. Ini ya, kami ya, lalu lanjut di sini kami menghitung AI, BI, CI-nya. Nah, di sini jika IRB ini lebih besar dibandingkan dengan CI, maka perusahaan tersebut adalah menjadi kandidat. Next di sini, ini tabel yang sudah dipisahkan kandidat-kandidatnya tadi. Nah, di sini kita menghitung ZI dan juga WI-nya. WI ini itu memberi kesimpulan bahwa di mana kita itu bisa berinvestasi di perusahaan yang mana. Ini adalah presentasi ketika kita ingin berinvestasi di perusahaan BCIC misalnya, Bank India. Nah, kita berinvestasinya 0,16%. Seperti itu. Lalu di sini kita menghitung expected return portofolionya. Nah, expected return-nya setelah dihitung itu mendapatkan minus 0,05891. Lalu di sini resikonya juga telah dihitung, mendapat resikonya 0,06362207. Lalu ada analisis fundamental yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Helsa Desembriani. Selanjutnya yaitu ada analisis fundamental. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menilai nilai suatu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau mata uang
dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan bisnis yang mendasarinya. Tujuan dari analisis fundamental yaitu untuk memahami nilai intrinsik suatu aset dan menentukan apakah aset tersebut diperdagangkan di atas atau di bawah nilai yang sebenarnya. Di dalam analisis fundamental itu ada analisis ekonomi makro. Dalam analisis ekonomi makro ada 8 analisis. Yang pertama itu produk domestik bruto. PDB atas dasar harga berlaku mencapai 19.588 triliun pada tahun 2022. Inflasi mencapai 5,51%, suku bunga 5,75%, nilai tukar melemah sebesar 9,31%. Anggaran defisit negara terrealisasi 2,35% lebih rendah dari target APBN yaitu sebesar 4,69%. Investasi swasta 25% dari total pendanaan swasta se-Asia Tenggara. Neraca perdagangan surplus 7,56 US dollar. Neraca pembayaran surplus 4,7 miliar US dollar. Secara umum, jika nilai-nilai seperti inflasi dan suku bunga tetap moderat, nilai tukar stabil, dan ada surplus dalam neraca perdagangan dan pembayaran, hal itu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berinvestasi. Namun, situasi ekonomi yang sangat kompleks dan banyak faktor yang harus dipertimbangkan, selalu ada potensi risiko dan variabilitas dalam ekonomi global yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Selanjutnya itu, dalam analisis fundamental ada analisis industri. Kami telah mencari kinerja industri perbankan. Untuk NPM itu sebesar 40,49%, ROE sebesar 18,14%, ROA sebesar 2,88%, DPR sebesar 52,79%, EPS sebesar Rp348,69, PER 35,15, dan PBV sebesar 1,60. Selanjutnya ada analisis perusahaan. Selanjutnya ada analisis perusahaan. Dari 11 perbankan yang telah kami analisis di analisis teknikal, kami juga mencari kinerja perusahaannya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut untuk NPM, ROE, ROA, DPR, EPS, PER, dan PBV-nya. Selanjutnya, dari perbandingan kinerja ini, kita lakukan perankingan untuk melihat bank mana yang cocok untuk kita berinvestasi. Berikut adalah hasil perankingannya. Dari hasil perankingan yang sudah dilakukan, yang pertama itu ada BBSI atau PT Krom Indonesia, yang kedua ada BMRI atau Bank Mandiri, dan yang ketiga itu ada Bank Ina. Mungkin itu analisis teknikal dan juga analisis fundamental yang telah kita analisis dari industri perbankan. Jadi kesimpulannya dari analisis teknikal ini, kami mendapatkan 2 kandidat yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman berinvestasi, yaitu di Bank of India Indonesia, dan juga yang keduanya di Bank Jitras Indonesia. Lalu di analisis fundamental ada 3 rekomendasi kami untuk teman-teman berinvestasi, yaitu yang pertama di PT Krom Bank Indonesia, yang kedua ada di Bank Mandiri, dan yang ketiga di Bank Ina Perdana. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga analisis teknikal dan fundamental ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau berinvestasi khususnya di industri perbankan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.